Andi, ini tanggal 28 ini ada ancaman, aksi mogok besar-besaran. Kita sudah pernah melihat lah semua apa yang terjadi pada saat hari mogok tersebut terjadi. Teman-teman dari KSPSI sendiri akan ikut mogok tidak? Ya, yang pertama saya ingin mengkritisi pernyataan Pak Muhaimin tadi bahwa pemerintah mendorong. Itu sudah bukan mendorong, terdorong dan terpaksa tahun 2012. Terdorong oleh? Terdorong sama aja, sama aja. Kalau mendorong artinya ada kesadaran penuh dari pemerintah. Menurut Anda tidak ada kesadaran? Terdorong, terpaksa. Yang mendorong siapa kalau begitu? Saya dan kawan-kawan itu pasti. Jadi pada waktu 2012 kami 3 presiden buruh MPBI bersama serikat pekerja lainnya kita melakukan mogok nasional 3 Oktober 2012 dan itu membuka mata presiden. Senin besok ikut mogok juga? Ya, yang paling pasti kita ingin melihat kesungguhan pemerintah dan itu bisa menjadi solusi kami. Oke, Pak, mogok untuk melihat kesungguhan pemerintah. Ya. Mogok tahun 2012 itu jalan tol ditutup, aktivitas bisnis lumpuh, sekolah pun tutup. Kerugian yang ditimbulkan sampai 190 triliun rupiah. Ya. Siapa yang mau menanggung kalau begitu? Buat kami itu kami selalu melakukan konsep, melakukan lobby dulu dan aksi itu yang terakhir. Oke, jadi Itu belum tentu pilihan yang terakhir. Anda ikut aksi hari Senin? Ya, yang paling pasti kami dari KSPSI juga KSBSI belum menentukan untuk ikut mogok nasional. Oke. Kami merasa masih ada rencana besar lain yang bisa kami lakukan. Tetapi yang paling penting kalau pemerintah tetap main-main, itu bukan juga berarti kami tidak melakukan hal itu. Karena kami pernah melakukan hal tersebut. Dan kami berharap ini membuka mata pemerintah, kita duduk bersama, kita terbuka, dan juga jangan saling berdusta di antara kita, itu paling penting. Pemicunya yang Anda akan membuat Anda mengatakan tidak bisa lanjut lagi ini, kita harus mogok, itu apa? Ya, ketika pemerintah dan pengusaha tidak mengerti kesulitan buruh mengenai komponen hidup layak yang kami inginkan, bagaimana bisa buruh hidup layak, bagaimana keluarga buruh sekarang ini bisa sudah punya mulai masa mengerti depan. belum? Ya, buat kami adalah pengusaha pun harus dibantu oleh pemerintah juga, wajib pemerintah membantu. Oke, kalau kita bicara hidup layak, di komponen hidup layak yang ada 60 item, di situ sudah termasuk misalnya rekreasi, juga potong rambut. Teman-teman buruh menginginkan ada 84 item dari KLH ini. Di antaranya ada bedak dan lipstik, itu betul tidak sih? Kalau menurut saya wajar ya. Jadi betul berarti? Oh iya, itu betul. Jangan a priori ketika buruh-buruh perempuan nggak boleh berlipstik, nggak boleh berbedak, itu nggak manusiawi dan juga itu buat saya. di judulnya kebutuhan hidup layak. Ya, Oke. betul. Karena itu realita. Jadi gini, yang kita minta adalah yang realistis. Yang memang kita butuhkan, dan buruh tidak pernah minta kredit mobil mewah. Buruh tidak pernah minta kredit untuk bisa berwisata keliling luar negeri, nggak ada. Oke. Yang realistis dan realita yang terjadi untuk mereka butuhkan, itu yang kita minta. Oke, termasuk bedak kalau begitu, dicatat gitu Pak. Oke. Itu realistis. Dan Itu gini, realistis ya? Nah, ini yang mesti saya ulangi lagi. Yang tidak realistis itu apa misalnya? Kalau menurut saya tidak ada yang tidak realistis. Tidak ada? Tidak ada yang Jadi tidak realistis. sampai mana dong akan menuntut? Ya, artinya kita ingin bersama-sama, kan kita melihat nih, kita punya perwakilan di Dewan Pengupahan. Saya sendiri sudah mengumpulkan Dewan Pengupahan dari KSPSI yang ada di seluruh Indonesia, baik dari tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kita kumpulkan, mereka memberikan gambaran. Karena betul kata Pak Menteri, masing-masing daerah punya persoalan yang berbeda. Punya kebutuhan yang sangat berbeda dan tentu tidak bisa kita samaratakan. Kalau Mbak Zelda menyatakan kepada Pak Sofian berapa jaring pengamannya, nggak mungkin bisa dijawab. Karena Surabaya, Papua, Kalimantan kan berbeda semua. Baik, Pak Sofian, antisipasi dari pihak pengusaha terhadap aksi mogok besar-besaran tanggal 28 nanti. Saya pikir begini ya, yang kita pentingkan tentu kita berbicara dengan karyawan kita sendiri. Iya. Apakah Anda mau mogok atau tidak? Nanti kalau nggak mau di sweeping. Ya, saya pikir enggak lagi lah. Dia sudah, Oke. kalau sweeping terus kan kita tutup toko. Iya. Sama-sama mati. Tidak dapat kita. upah juga ya. Sama-sama mati kita, sama-sama mati. Ya, itu kan bukan itu tujuan dan selesainya kita soal ya toh. Saya pikir memang kita menanyakan kepada perusahaan, kepada karyawan kita, kalau Anda mau ikut mogok kasih tahu sekarang supaya kita itu bisa membuat planning yang jelas gitu. Sebagian besar itu nggak mau mogok gitu. Kenapa nggak mau mogok? Saya Mereka juga tidak merasa mereka perlu merasa untuk mereka menyuarakan. perlu memikirkan juga anak istrinya. Oke. Kan dia juga upah itu juga mereka ada dapat upah harian juga. Dan Tapi setiap segala tahunnya macam. ikut mogok toh nyatanya banyak juga Pak Sofian. Iya, saya pikir tentu itu hak buruh ya untuk mogok. Biarpun di dalam undang-undang ada permainan mogok itu harus kita tahu sama pengusaha. Ada waktunya di mana kita bernegosiasi. Biasanya orang bernegosiasi kalau macet baru mogok. Bukan mogok asal berteriak-teriak di jalan aja. Itu tidak betul juga cara undang-undangnya menyatakan mogok itu sebenarnya lain. Kalau you sudah macet di dalam perundingan. Perundingannya belum selesai kok. Oke. Itu masalah yang undang-undang mengatur. Kalau kita mentaat kepada peraturan yang ada. Baik, di antara audiens ini juga ada perwakilan dari KSBSI, yakni Pak Mudofir, Presiden dari KSBSI. Pak Mudofir, rencana teman-teman KSBSI untuk tanggal 28 nanti apa? Berdiri aja, Silakan Bapak boleh berdiri. Jadi terima kasih.
Untuk Silakan tanggal sini, 28, 29 kalau nggak salah memang ada beberapa serikat buruh melakukan mogok nasional. KSBSI termasuk? KSB sih tidak masuk di situ Tidak, karena kami sebenarnya serikat buruh yang terbuka sebenarnya. Apa yang dikatakan bukan dia bersama. Sebenarnya cuman saya pengen menginginkan dari Menteri sebenarnya gini. Harusnya ada inisiatif dari pemerintah sebelum kenaikan ini mau ditetapkan, harusnya kan jauh-jauh hari udah ada inisiatif. Dipanggil beberapa serikat buruh, kemudian pengusaha untuk duduk bersama untuk berundingkan. Belum pernah dipanggil? Enggak pernah. Pak Menteri nggak pernah memanggil kami kan. Ya, upah itu kan di tingkat Di provinsi. tingkat provinsi. Oke, Lah, silakan jadi- dilanjutkan. jadi- Upah itu penetapannya ada di Dewan Pengupahan di tingkat provinsi. Yang itu masing-masing berbeda, tentu pasti semua forum perjuangan upah ada kok di provinsi, namanya Dewan Pengupahan Sudah Daerah. mewakili aspirasi Ya, dari betul. semua. Disitulah habis-habisan berjibaku. Silakan Pak Mudofir dilanjutkan dulu. Tapi dalam hal ini kan sistem pengupahan sekarang ini kan masih banyak persepsi. Umpamanya kita nuntut upah UMP, tapi yang layak gitu kan. Tapi dasar layaknya kan juga nggak jelas juga gitu kan. Umpamanya dari pemerintah menetapkan 60, menurut kami belum layak gitu kalau seandainya 60. Ada beberapa LLSM kan, ada AK3, ada Serikat Buruh SPN, kemudian dari KSBSI melakukan survei yang layak sampai 120 item loh. Ini pun juga kami juga tidak memasakkan di situ. 120 itu realistis tidak kalau menurut Anda? Itulah artinya menurut hasil survei mereka Ya. gitu kan. Artinya kita justru pengen duduk bersama. Awalnya kan harus gitu dulu dong. Tapi justru yang terjadi sekarang bahwa pemerintah meluarkan impres. Ini yang jadi kontraproduktif. Yang akhirnya buruh, serikat buruh hampir semua menolak itu tentang impres itu. Karena menganggap bahwa impres itu sudah terlalu jauh intervensi ke undang-undang. Oke. Contoh, umpamanya di impres itu umpamanya kalau upahnya belum sampai KHL, maka harus melihat sektor padat karya. Padahal di Undang-Undang Nomor 13 belum mengatur upah minimum sektor untuk itu belum atur. Baik. Jadi kalau the next ke depan, ayo kita diskusi Oke. bersama-sama untuk itu. Ini Saya yang jadi pikir masalah. Baik, baik. Ada- Bapak saya harus potong dulu, kita akan jeda dulu Pak Mudofir. Terima kasih, nanti akan dijawab setelah jeda berikut ini. Bagaimana kaitan ancaman mogok nasional dengan iklim investasi yang sehat? Tetaplah bersama kami di Indonesia Bersuara. Pak Indra, menciptakan iklim investasi yang baik itu kan sebetulnya tugas semua, termasuk juga DPR. DPR kan tentunya tidak bisa hanya semata-mata membela kepentingan kaum buruh, tapi terus kemudian tidak membela atau tidak tidak pihak. membela mungkin, hanya buruh tapi tidak yang lain. Yang kepentingan yang lebih besar mungkin. Pertama perlu saya juga luruskan ya, ini kesannya kan buruh terpojok ya, mogok, ada kerugian, kesannya buruh lah yang menjadi biang kerok. Sebenarnya kan tidak ada asap tanpa api. Harus Jadi- dipahami. Saya yakin buruh-buruh ini tidak perlu mereka berpanas-panas ria, berjalan-jalan dari HI ke istana, pegel itu loh. Iya. Nah, tapi kalau mekanisme yang sebenarnya regulasi dijalankan dengan tertib, upah layak mereka dibayarkan, kesewenang-wenangan di perusahaan dihentaskan, nggak perlu mereka demo, nggak perlu mereka mogok. Artinya adalah ada persoalan mendasar yang tidak terentaskan. Ini kan imbas atau implikasi dari banyaknya kezoliman, kesenangan yang terjadi di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan. Nah, kalau fungsi pengawasan itu optimal, nggak perlu orang mogok masalah outsourcing, nggak perlu orang mogok masalah current kontrak, nggak perlu kalau upah murah itu dijalankan. Sekarang kita lihatlah penetapan UMP umpama di Jabodetabek 2,2. Apakah semua pabrik sudah menjalankan itu? Belum. Terkait dengan persoalan bagaimana kita membuat suasana yang kondusif, tentu kami wakil rakyat, DPR wakilnya pengusaha juga, DPR juga wakilnya buruh. Ya. Nah, pegangan kami apa? Undang-undang. Kalau undang-undang menyatakan dilarang praktek outsourcing untuk kegiatan produksi, maka itu harus ditetapkan dan ditegakkan. Kalau undang-undang menyatakan yang boleh dijadikan kontrak, pasal 59 menyatakan hanya 4 jenis pekerjaan saja, Ya. sekali selesai sementara musiman dan usaha baru, maka jangan dipraktekkan karyawan baru jadikan kontrak yang harusnya mereka karyawan tetap. Kalau undang-undang menyatakan bebas serikat itu kebebasan fundamental, jangan dilarang orang mendirikan serikat. Nah, tapi juga pengusaha jangan ada dusta. Kalau dia untung, jangan mencapat keuntungan sendiri, tapi Ingat-ingat buruhnya lah upahnya buruhnya. rendah dan ditekan. Ya. Tapi kalau rugi, teriak-teriak. Ini kan menjadi persoalan. Oke, Jadi baik. sebenarnya tinggal komitmen bersama, komunikasi, dan itu bisa Baik, dilakukan. Pak Sofyan silakan. Begini ya, tadinya saya menanggapi dulu Pak Mudofir ya, sebenarnya mengenai impres itu. Saya menafsirkan impres itu nggak ada urusannya dengan pengusaha maupun buruh.
Inpres itu adalah instruksi presiden kepada aparat dia, Pemda. Jadi tidak ada yang salah menurut saya, dan isinya lebih banyak sama aja dengan Undang-Undang 13. Ya toh? Jadi nggak ada urusan kita untuk anti atau tidak anti Inpres itu, karena itu perintahnya presiden kepada gubernurnya, menteri dalam negerinya, bupatinya, polisinya. Dia ada perintah kita pengusaha sama buruh kok sebenarnya Inpres itu. Itu penafsiran saya. Tentu bisa aja yang tafsirkan lain ya. Tapi yang masalah yang saya juga melihat tentu adanya macam-macam overlapping yang terjadi ini karena undang-undang yang juga sudah dibikin macam-macam studi. Ada 5 universitas bikin studi, ada LIPI bikin studi, ada beberapa pasal di undang-undang itu yang menurut kita mesti diperbaiki dan dipertegas. Nah, supaya ini tidak disalah tafsirkan. Nah, disinilah lembaga DPR itu berperanan penting untuk mengambil inisiatif itu sama pemerintah untuk membuat undang-undang yang lebih jelas sehingga tidak ada multitafsir dan lain-lain itu, sehingga semua persoalan-persoalan yang tidak perlu itu jangan terjadi. Seperti sekarang misalnya Dewan Pengupahan, mau bilang 60 item, 80 item, 100 item, itu survei itu dilakukan di dalam Dewan Pengupahan tripartit. Ada secara nasional, kita bikin survei bersama-sama, itu dipimpin oleh Pak Budi, saya pikir Ketua Dewan Pengupahan itu, yang melakukan survei itu, menanyakan kepada semua buruh, kepada kita juga, apa yang Anda butuhkan untuk hidup layak itu. Jadi itu semua dimasukin, dari sana dicari yang 50% ke atas, itulah upah itu kalau kita lihat prosesnya. Sehingga ketemulah yang namanya 60 items itu yang sebenarnya ditambah oleh menteri. Sebenarnya pada saat itu Dewan Pengupahan tripartit yang semua tiga-tiga terlibat, itu menentukan sebenarnya 50 items. Ya, tapi apapun kita tidak mempersoalkan. Yang kita punya persoalan sekarang, kita punya etikat baik nggak menyelesaikan, karena ini kan kepentingan kita bersama. Ya, kita ini bukan bersaingan di antara kita, juga bersaingan dengan barang-barang luar negeri yang masuk ke sini sangat bebas sekali. Bisa nggak kita berkompetisi dengan barang-barang itu? Ya toh. Dan saya setuju bahwa kita perlu menyelesaikan mengenai masalah daripada Anda katakan high cost ekonomi ya, pungli dan lain-lain. Kita punya logistik cost yang begitu mahalnya sekarang ini ya, dibandingkan kita punya listrik yang masih biarpet dan lain-lain. Sekarang bunga bank yang sedang naik juga karena masalah rupiah kita tidak. Semua ini kan juga menjadi cost daripada perusahaan yang juga harus juga sama-sama oleh buruh. Tapi setujukah Anda bahwa memang utamanya pungli ini yang jadi masalah? Memang bukan masalah upah pungli buruh? itu sudah di atas 10%. Itu kalau tidak ada tentu jauh kita bisa kasih kepada buruh kesejahteraannya lebih baik. Logistik cost kita semua jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain dalam berkompetisi karena infrastruktur kita nggak ada semuanya. Ini semua kan tanggungan kita bersama. Jadi kita nggak perlu keluhkan itu karena ini tanggung jawab kita bersama memperbaiki ini, terutama pemerintah harus mengambil inisiatif itu. Supaya budgetnya lebih banyak untuk infrastruktur misalnya. Toh. Sehingga kita saling bisa memikirkan tapi jangan saling menyalahkan seolah-olah kita ini mesti beradu sedangkan sebenarnya lawan kita itu internasional lawannya, globalisasi bukan antara kita bukan sama antar kita. Oke, kita akan kembali jeda dulu, pemirsa tetaplah di Indonesia Bersuara. Pak Muhaimin, inisiatif dari pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan persoalan pungli ini misalnya. Ya betul, bahwa salah satu beban ekonomi kita adalah high cost ekonomi. Baik itu yang bersifat pungutan liar, rendahnya komitmen pada law enforcement. Juga ini bukan hanya pusat, pemerintah daerah juga harus betul-betul memiliki komitmen yang sama. Mulai dari menghapus pungli, kemudian memperbanyak infrastruktur. Komitmen bersama itu sudah ada belum sekarang? Saya kira kalau di survei sudah ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, terus-menerus ada perbaikan, dan komitmen Kapolri sendiri sudah tegas untuk memberantas itu, meskipun kita juga melihat kasat mata masih ada di mana-mana. Tetapi begini, saya berharap buruh, pengusaha, pemerintah bukan musuh. Kita ini satu komponen. Kalau mau jujur, belum lama ini 40 komponen naik menjadi 60 komponen. Itu sesuatu yang ya 2012. Kalau itu kemudian naik lagi, itu juga keinginan kita. Kita tidak pernah berbeda antar semua komponen ini, pemerintah, buruh, dan tidak ada beda. Cuman bagaimana agar realitas kenaikan ini tidak kemudian destruktif terhadap realitas yang lain, termasuk kemampuan dunia usaha. Yang terjadi misalnya dari upaya kita yang paling baru adalah bagaimana industri padat karya yang terusir dari daerah-daerah besar, pada akhirnya nanti terusir juga di daerah-daerah yang upah minimum memperendah. Akhirnya hilang. Berapa pengangguran yang akan terancam di masa yang akan datang. Hanya itu komitmen kita. Tetapi bahwa kita harus bertahap terus naik, harus dilakukan.
Menurut Anda demo dan mogok ini memang betul aspirasi para buruh atau ada di belakangnya sih Pak Menteri? Ada yang aspirasi murni memang, tetapi ada juga yang kerjaannya demo juga ada gitu. jadi Mbak Zelda. kalau demo terus kapan kerjanya kan Ya. begitu. Jadi itu juga Oke. kita jaga. Baik. Tapi buat saya gini, saya yakin betul bahwa gerakan buruh ini murni. Jadi jangan pernah menyalahkan buruh ketika mogok nasional menjadi pilihan. Mogok itu merupakan pilihan terakhir di mana sumbatan semua yang kita lakukan sudah tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi Dan memang murni. Buruh tidak pernah Saya dijadikan yakinkan itu murni. alat politik. boleh dicek banyak isu beredar bahwa biaya untuk demo sekian miliar, semua buruh bisa iuran untuk menyewa bis ratusan dan itu memang murni dari iuran. Kesadaran buruh untuk melawan ketidakadilan itu yang membuat mereka mau untuk bayar iuran, mau untuk berjuang bersama-sama dan yang paling penting ini, buruh sudah tidak lagi menjadi alat politik partai apapun. Saya jamin. Sudah tidak lagi, Anda jamin? Dan saya jamin itu. Saya jamin itu bahwa tidak mungkin gerakan buruh ini dipolitisasi dan buruh sudah cerdas sekarang dan tidak akan mau jadi korban-korban seperti itu. Tapi yang paling penting buat saya adalah mogok nasional ini merupakan pilihan terakhir. Pilihan terakhir ketika Dewan Pengupahan sudah tidak bisa bekerja dengan baik, ketika pemerintah tidak berdaya, dan yang paling penting buat kami adalah keseriusan. Seperti BPJS. Sekarang pemerintah sudah menegaskan ini akan bertahap lagi. Buruh menjadi garda terdepan pada saat punya BPJS, kita ingin langsung menyeluruh pada saat 1 Januari 2014, bahkan BUMN menjadi pelanggar outsourcing terbesar di Indonesia. Boleh tanya ke DPR sekarang, mereka membentuk panja outsourcing. Bagaimana negara mau mengatakan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan nasib buruh ketika BUMN menjadi bagian terbesar untuk pelanggaran soal outsourcing. Oke, Pak Indra silakan. Ya, jadi lagi-lagi memang saya yakin buruh pasti akan lebih milih untuk bertemu anak dan istri ketika pulang kerja dibandingkan harus bertemu dengan Berpanas-panas polisi, demo ya? berpanas-panasan dengan Satpol PP umpama. Selagi persoalan-persoalan penegakan hukum itu berjalan dengan baik, Oke. selagi hak-hak normatif mereka tertunaikan, itu pasti pilihan. Siapa sih mau berpanas-panasan? Oleh karena itu saya memahami kenapa mereka akhirnya memilih tindakan mogok, tindakan unjuk rasa, karena memang itu langkah terakhir, mereka tidak menemukan solusi yang seharusnya mereka dapatkan. Kata kunci menurut saya adalah law enforcement. Selagi law enforcement ini lemah, selagi kezoliman terus terjadi, maka mereka pun akan bergerak. Karena mereka berjuang untuk perut anak dan istrinya. Ketika berjuang untuk perut dan anak istrinya, saya pikir apapun akan mereka Ya, lakukan. saya Nah, setuju. ini menjadi Setuju. Saya kira saya setuju bahwa law enforcement menjadi salah satu upaya kita agar seluruh Apa yang aturan- dilakukan pemerintah untuk memastikan law enforcement itu Ada berjalan beberapa maksimal? tahapan. Begini, outsourcing misalnya dengan Permenaker tentang outsourcing 19 itu adalah tahapan yang sangat maju, yang memang butuh waktu. Tidak bisa seperti membalik tangan, butuh waktu penyesuaian supaya tidak terjadi PHK massal, supaya ada transisi. Kenapa tidak bisa outsourcing dihapuskan saja, Pak? Itu sesuatu yang memang idealitasnya seperti itu, tetapi kenyataannya pada konteks hubungan antara pekerja dan pemberi kerja ada suatu proses yang sudah terjalin lama. Hubungan kerja kontrak, hubungan outsourcing itu ada. Nah, ini sedang kita benahi sehingga kita batasi outsourcing itu. Hanya 5 jenis pekerjaan. Tapi tidak dihapuskan. Tidak dibatasi. dihapuskan. Hanya 5 jenis yang kita bolehkan. Ya. Yang sebenarnya menurut saya ini penafsiran juga menurut kita tidak sama dengan apa yang di undang-undang menyatakan antara lain yang 5 itu ya. Itu masalah-masalah yang juga penafsiran. Sebenarnya masalah outsourcing itu dari dulu. Itu tidak karena outsourcingnya saja. Ini juga karena pesangon yang terlalu besar dan pengawasan yang sama sekali tidak kita lakukan secara baik. Sehingga ini outsourcing terjadi berlebih-lebihan dan menyalahgunakan. Ya. Di mana itu menurut saya kesalahan kita yang pertama. Yang sebenarnya kita, pengusaha itu yang benar itu tidak pernah mau outsourcing yang banyak. Karena apapun kita butuh mereka. Ya. Yang kita tidak bisa latihan terus-terusan. Karyawan itu kita bisa kalau bisa seumur hidup. Zelda. Seperti di Jepang itu. Jadi memang itu yang terjadi sebenarnya yang kita inginkan. apa yang disampaikan itu kan seperti manis ya, tapi realita. Dapil saya Tangerang, ketika saya menemui nyaris setiap pabrik itu yang merupakan kegiatan produksi pun di-outsourcingkan. Nyaris setiap karyawan yang harus Ya karyawan karena tetap ini masalah itu saya dijadikan katakan karyawan bahwa kontrak. itu pesangon Nah, yang terlalu tinggi itu artinya menyebabkan mereka cari jalan segala bayangkan macam. dari 1.000 Itu yang karyawan, perlu diawasi. namanya kegiatan penunjang itu minimal harusnya kan cuma 10%. Tapi justru dari 1.000 karyawan, 600 orang Mayoritas kan penunjang. outsourcing, karyawan kontrak. Ini kan sebuah persoalan ya. Jadi yang kedua saya juga perlu menegaskan, sebenarnya saya memang mengapresiasi Kepmen nomor 19, tapi sebenarnya undang-undangnya sudah ada sejak 2003. Jadi